Koyao, selamat datang di Emawa Podcast. Nah, biasanya kalau mau lebaran, jangankan mama-mama, tong pasti semua sudah mulai gelisah tentang harga cabai yang mulai naik, daging yang mulai mahal, dan telur yang susah dicari. Tapi tahun ini pemerintah Provinsi Papua Tengah punya cara yang berbeda untuk mempersiapkan kesediaan bahan makanan untuk masyarakat yang ada di Papua Tengah. Hari ini kita juga sudah kedatangan narasumber kita. Mungkin berkenan narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Makasih ya, Dead Host. Izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Erman Burumurupen Esos sebagai Sekretaris Dinas Diskoperindak Provinsi Papua Tengah untuk diskusi kita tentang harga-harga barang, bahkan perkembangan pasar dalam menyongsong lebaran nanti. Terima kasih. Luar biasa. Iya, Bapak, kita punya masyarakat di 8 kabupaten ini kan terbilang lumayan banyak ya. Apalagi sekarang kita jatuhnya sudah provinsi. Bagaimana kesiapan pemerintah sendiri, khususnya pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menyiapkan stok bahan makanan? Jadi tidak hanya beras ya Bapak, kalau bahan makanan itu pasti daging, telur, cabai, bawang dan lain-lain. Apalagi ini kan mau persiapan untuk lebaran. Kira-kira bagaimana Bapak? Pada intinya Dinas Diskoperindak Provinsi Papua Tengah mempunyai strategi untuk penanganan lebaran ini. Pada intinya kami selalu pemantauan harga barang ini itu dilakukan setiap hari, setiap hari kerja. Dan kami melaporkan itu ke kementerian per jam 5 sore. Sudah harus laporkan harga barang ini harus ke kementerian. Berarti sudah lewat aplikasi atau bagaimana Bapak? Sudah lewat aplikasinya untuk pelaporan ke kementerian. Luar biasa, berarti sudah lebih upgrade ya seperti begitu. Jadi kemudian untuk antisipasi lebaran per tanggal kemarin 9 Maret itu memang harga bahan-bahan ini terutama cabai rica ini dia agak naik. Tapi ya per tanggal sekarang 12 Maret sudah turun. Sudah turun ke 39.896. Nah, itu. Sedangkan per tanggal 9 Maret itu kemarin dia naiknya 56.000. Lumayan mahal ya, berapa per kilo Bapak? Iya, per kilo. Nah, itu kalau secara nasional harganya itu harganya 39.000. Itu harga bawang merah. Kalau dia turunnya cuma dapatnya 55.000. Itu di bawang merah. Jadi kalau untuk sampai saat ini untuk kesiapan yang tadi Coach Bilan sampaikan bagaimana untuk supaya jangan ada keraguan bahwa ibu-ibu yang nanti akan mengadakan lebaran nanti sebenarnya sudah bisa aman ya. Aman. Jadi stoknya masih bisa. Bahkan stoknya nanti sampai bisa bulan Juli. Luar biasa. Stoknya. Berarti sudah dipersiapkan sampai bulan Juli ya Bapak. Sampai bulan Juli. Lalu berarti juga ada pihak-pihak ketiga tentang kayak Bulog atau distributor yang lain mungkin. Dari ini sudah ada pengecekan sendiri dari pemerintah untuk stok dan harga bahan makanan seperti begitu. Iya, jadi kami Dinas Diskoperindak Provinsi Papua Tengah ini fungsi kontrolnya langsung kepada Bulog terus yang penada-penada ini Nah, sehingga data juga dari hasil pemantauan di pasar langsung, tapi juga daripada Bulog bahkan yang distributor lain. Tertentu, ya. Jadi mereka menyampaikan itu setiap hari kita output datanya. Jadi kita punya partner kerja dengan mereka. Jadi mereka yang kasih harganya, pemantauan harganya, mereka yang kasih tahu stok bahannya, mereka yang kasih tahu dalam ketika ada bahan, misalnya contoh beras, pasti Bulog sudah kasih tahu bahwa bulan sekian sampai bulan sekian ada penurunan, kekurangan. Nah, kenapa kekurangan? Kadang keterlambatan kapal. Nah itu. Tapi ya puji Tuhan, kalau untuk beras Bulog dia mampu.
untuk mendistribusi ke 8 kabupaten di dalam hari Lebaran ini. Itu dia mampu. Hasil komunikasi kita tadi dengan Bulog katakan bahwa untuk Bulog beras mampu untuk bisa melayani di 8 kabupaten. Cuma real kerjanya Bulog itu mereka cuma menangani Bulog Nabire cuma menangani 5 kabupaten. Jadi ada terbagi wilayah-wilayah di Provinsi Papua Tengah ini. Jadi yang mengenai ada 2 kabupaten itu dari Bulog Mimika. Bulog Mimika sama Nabire. Nabire sama Bulog Wamena dari Papua Pegunungan. Nah, itu yang ditangani oleh Puncak Jaya dengan Puncak. Itu kadang distribusinya dari Bulog Wamena. Itu di wilayah Papua Tengah ini. Tapi kalau untuk Bulog Kabupaten Nabire, mereka sampaikan bahwa kalau mereka juga bisa melayani 8 kabupaten. Stok masih banyak. Stok masih. Ya. Berarti memenuhi lah kebutuhan untuk ini. Bapak, tapi kan biasanya kalau kita lihat permasalahan yang ada kan, walaupun stok sudah disiapkan oleh pemerintah, tapi ada juga pihak-pihak yang nakal, yang menimbun barang lah, kalau bisa kita katakan ya. Bagaimana caranya pemerintah ini memastikan kalau stok bahan makanan, entah beras dan lain-lain ini sampai ke pasar, sampai ke masyarakat. Cara pemerintah Papua Tengah sendiri bagaimana? Jadi pemerintah Provinsi Papua Tengah bekerjasama dengan Polda Papua Tengah kemarin dalam operasi Ketupat. Itu kan stakeholder OPD terkait. Nah, itu yang di dalam satu tim. Jadi satu tim ini perintah kemarin Pak Kapolda sampaikan untuk Kapolres 8 kabupaten dia kolaborasi dengan Dinas Diskoperindak untuk pengecekan langsung. Langsung sidak. Jadi tidak ada untuk yang pengencer beli daripada ini terus dia mau timpung sampai hingga pada H-2, H-3 baru dia kasih naik harga. Itu tetap akan diproses secara hukum yang berlaku. Berarti tegas ya, sanksi tegas sudah ada dan sudah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan ini. Lalu kan ada banyak komoditas yang pastinya disiapkan untuk bahan makanan sebelum Lebaran ya. Lalu kira-kira komoditas yang paling dikhawatirkan entah stoknya menipis atau ketidaktersediaan tuh apa Bapak? Mungkin telur kah? Atau apa? Kalau telur ya stok telur lokal Nabire cukup luar biasa. Luar biasa ya, produksinya sudah bisa menyaingi ya. Jadi kan program Pak Gubernur bahwa di tahun yang berikut ini kan kita sudah tidak terima produk dari luar. Untuk telur. Karena diproduksi langsung di Papua Tengah. Bahkan Papua Tengah akan mengekspor lagi ke kabupaten tetangga. Contoh kayak Biak, Waropen, Serui. Itu dari Provinsi Papua Tengah akan mengekspor keluar. Kalau untuk telur. Cuma yang kita ragukan memang kemarin sampai pertanggal 12 Maret, pertanggal 9 Maret yang kita meragukan tuh stok daging. Ya, karena harga daging ini dia khusus Kabupaten Nabire tuh melonjak sampai 200.000 per kilo. Daging sapi, Bapak. Daging sapi. Itu yang kita antisipasi daging, terutama daging sapi, karena dia sudah naik 200.000. 200.000 per kilo. Dia perbedaan dengan Kabupaten Mimika 150.000. Bedanya saja antara kabupaten 50.000 ya Bapak. Nah, sedangkan kalau secara nasional dia 135.000 per kilo. Berarti tidak beda jauh juga. Dan harapan kami harus terus kepada penjualan sapi bahwa dalam arti harga itu kalau bisa dipatenkan sampai di 200.000. Ya tapi kalau memang bisa turun ya puji Tuhan. Begitu. Bapak izin, ini kan di Papua Tengah ini ada 8 kabupaten dan kabupaten yang besar ini cuma Nabire sama Timika saja. Rata-rata kebanyakan kita punya daerah yang cukup banyak itu justru di daerah pegunungan, contohnya Puncak Jaya. Nah, bagaimana pemerintah sendiri dalam hal ini Dinas Koperindak memastikan bahwa harga di Nabire dengan Paniai dengan daerah-daerah pegunungan yang lainnya lah tidak beda jauh harganya begitu. Bagaimana Bapak memastikan itu? Ya dalam artian kalau khusus Kabupaten
Mimika dan Kabupaten Nabire ya bersyukur karena ada tol laut. Iya betul. Jadi itu harganya bisa terjangkau gitu. Tapi kalau 6 kabupaten lain kan kasihan. Dia harganya melonjak. Kenapa? Karena dalam artinya transportasi. Terus ada 3 kabupaten yang harus transportasi udara. Bagaimana dia harus ambil bahan-bahan pokok itu lewat pesawat. Betul. Nah, kami dalam program kami di Diskoperindak, terutama di bidang perdagangan, kami akan kolaborasi dengan perhubungan untuk kami akan buat tol udara, udara, jembatan udara ini. Iya. Nah, kalau program itu berjalan, maka harga di 8 kabupaten yang khususnya di beberapa daerah yang tinggi pegunungan itu pasti akan turun. Nanti kami juga meminta ke Bapak Gubernur agar memerintahkan ke bupati terkait untuk pendatangan ini kerjasama. Jadi dia yang bisa istilahnya dibilang bayar ongkosnya. Iya. Seperti subsidi begitu ya Bapak, subsidi penerbangan. Subsidi penerbangan. Karena memang kalau untuk daerah-daerah seperti daerah pegunungan ini kan agak terbatas juga ya. Iya. Apalagi dengan harga yang mahal, harga timbangan maupun harga tiket yang mahal. Berarti sedang diusahakan untuk adanya subsidi ini. Dan itu programnya Pak Gubernur. Oke. Pak Gubernur mau harga itu harus sama dengan ibu kota provinsi begitu. Iya. Dan itu juga programnya pusat presiden. Dan itu yang harus bagaimana dinas terkait, terutama dinas perdagangan di Diskoperindak provinsi ini sudah harus membuka itu jalan tol udara. Tol jembatan udara begitu. Baik. Bapak soal pasar murah atau gerakan pangan murah, ini kan biasanya untuk memasuki hari-hari besar begini, itu kan ada dari pemerintah untuk membuat acara seperti ini. Apakah di Provinsi Papua Tengah ini hanya seremonial saja kah, atau memang itu sudah program kerja secara bertahap? Nah, kalau di Provinsi Papua Tengah tidak seremonial, itu sudah program tetap utama, ya. Dalam setiap tahun, dalam setiap hari-hari besar. Jadi kita kolaborasi dengan yang mempunyai ini untuk kita buat pasar murah. Kita cuma memfasilitasi, menyiapkan tempat, peralatan, dan stoknya mereka punya. Dengan penjualan harga yang di bawah begitu. Lebih di bawah dari harga pasar ya, seperti itu. Kalau biasanya kalau gerakan pasar murah tuh apa saja Bapak kira-kira yang masyarakat bisa dapat di gerakan pangan murah ini? Itu biasa telur, beras, bahkan minyak. Yang paling banyak itu minyak tanah. Minyak tanah ya? Ya karena minyak tanah ini kebutuhan pokok sekali itu. Iya betul. Karena kalau mau ada telur, ada beras, tapi kalau sekarang ya beras mungkin bisa dicok ya. Iya betul. Tapi kebutuhan yang jelas harus minyak tanah. Kalau minyak tanah sendiri subsidi dari pemerintah? Iya, itu subsidi. Kalau untuk misalnya kan tadi Bapak bilang tidak hanya beras, pasti juga ada tanaman-tanaman lokal, misalnya cabai apa segala macam. Itu kira-kira Bapak dorang ambil dari petani lokal atau dari subsidi pemerintah dari luar? Dari luar Papua Tengah. Kalau cabai ya untuk sampai saat ini ya masih petani lokal. Petani lokal. Biasa kalau hari-hari lebaran, hari-hari besar begini kayak gini, bisa antisipasi dari Manokwari. Oke. Stok cabainya itu dari Manokwari. Kalau stoknya di Provinsi Papua Tengah tidak mencukupi, biasa kita minta perbantuan dari Manokwari Papua Barat. Kenapa? Karena dia jangkauan kapalnya dekat. Begitu. Tapi kalau mencukupi di Papua Tengah, saya rasa bahwa petani lokal mampu ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Papua Tengah. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk petani lokal. Iya. Lalu Bapak ini kan untuk Lebaran ini untuk persiapan kualitas bahan makanan lah boleh kita bilang. Apakah dari pemerintah Dinas Koperindak khususnya sudah turun ke pasar untuk melakukan sidak-sidak seperti begitu Bapak? Ya, rencana kami mungkin hari Selasa. Dalam antisipasi Lebaran, hari Selasa kami akan turun bersama dengan pihak kepolisian untuk sidak tentang BDKT. Yang dibilang bahan kadar luarsa itu. Siap. Jadi nanti kami cek kadar luarsanya per tanggal berapa. Itu kami sudah masih aman kan tidak ya dikonsumsi? Itu kami sudah disingkirkan.
Sehingga pada saat proses dalam rangka hari Lebaran masyarakat tidak repot lagi. Dalam arti pembelian tidak barang kadaluarsa lagi. Sudah aman. Sudah aman. Pemerintah sudah jamin ini yang masyarakat beli sudah aman, sudah steril, sudah layak untuk dikonsumsi seperti begitu. Luar biasa. Lalu kira-kira kendala terbesar yang saat ini pemerintah hadapi dalam mengatasi menstabilkan harga pasar itu kurang lebih apa Bapak? Untuk yang sementara kita kewalai khusus kami hasil pantauan kami Dinas Koperindak ini stok ini kan dikirim dari luar. Betul. Nah, itu adalah tol laut ini. Sedangkan tol laut masuk di Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire itu 3 bulan 1 kali. Iya. Nah, itu sedangkan kebutuhan sembilan bahan pokok itu masyarakat membutuhkan tuh setiap hari. Betul ya Bapak. Jadi memang kami harus minta kepada Kementerian Perhubungan untuk penambahan tol laut. Itu harus armadanya harus ditambah. Jadi ya jangan 3 bulan, tapi kalau bisa 1 bulan 1 kali. Tetapi dari pihak di sana waktu itu kami koordinasi dari pihak sana minta untuk kalau bisa ketika pengiriman masuk Provinsi Papua Tengah harus siapkan barang komoditi unggulan yang ada di 8 kabupaten ini untuk dikirim kembali. Jadi sistem barter begitu. Barter ya. Jadi kontainer jangan kosong. Iya, balik itu harus terisi. Contoh misalnya jagung atau apa yang bisa diekspor keluar itu yang diisi. Berarti itu juga tantangan ya buat petani-petani lokal supaya bisa terus update dan berkembang seperti begitu. Luar biasa. Jadi itu yang tantangan semua. Oke. Kalau sampai hari ini respon masyarakat terkait harga pasar atau penjual kepada pemerintah ada keluhan atau bagaimana yang Bapak dapat? Sampai per tanggal 12 sekarang tidak ada. Belum ada keluhan. Masih aman berarti masih aman. Masih aman. Ya. Berarti untuk harga pasar sudah stabil, stoknya juga sudah stabil. Berarti memang pemerintah Provinsi Papua Tengah sudah sangat siap ya untuk mengatasi Lebaran ini. Iya, sangat siap. Iya. Bagaimana kami harus terus memantau terus kepada pihak-pihak yang menangani itu, Iya betul. Untuk mengecikan. Jadi pengecikannya tuh sudah mulai dari Januari itu kita sudah pengecikan. Dari Januari. Memang karena dilakukan secara berkala seperti begitu. Itu sudah rutinitas kami. Rutinitas. Ya, yang harus bagaimana kami harus setiap hari per jam 5 sore sudah harus laporan ke kementerian tentang pemotongan harga. Itu sudah harus. Luar biasa. Berarti tidak hanya dilakukan ketika Lebaran saja, tapi memang sudah dilakukan secara bertahap dari bulan Januari ini. Jadi itu sudah memang itu adalah tugas dan tanggung jawab Dinas Diskoperindak Provinsi, yaitu rutinitas. Iya. Dan mungkin karena dulu kan kabupaten jadi kita tidak terasa dalam arti tidak tahu pemotong harga di mana, tapi dengan adanya kita bersyukur karena dengan adanya Provinsi Papua Tengah ini terbentuklah OPD-OPD yang langsung pemantauan langsung ke kementerian. Jadi setiap hari itu kita jam kerja jam 5 sore sudah harus update data lapor. Data sudah harus lapor. Luar biasa. Berarti dari pusat juga sudah tahu kalau pemerintah Provinsi Papua Tengah sudah sangat siap. Sudah. Seperti begitu. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat pemerintah Provinsi Papua Tengah. Bapak, kalau harus kasih skor dari 1 sampai 10, kira-kira untuk kesiapan pemerintah Provinsi Papua Tengah, untuk kesiapan Lebaran sendiri, bahan makanan, stok harga di pasar, 1 sampai 10 Bapak kasih nilai berapa? Saya tetap kasih 10. 10. Berarti sudah sangat siap. Harga sudah luar biasa menjangkau ke masyarakat. Bapak silahkan, ada kopi. Ini kopi dari Provinsi Papua Tengah. Luar biasa, sudah sangat update ya. Kita menunjukkan kalau produk lokal juga bisa. Bisa. Dan ini yang kita mau sebenarnya. Sampai kepada produk impor pasti kami juga menangani ini karena di perdagangan. Luar biasa. Kami harus berjuang untuk ini harus diimpor. Dan itu visi misi Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Iya, berarti PR-nya ke depan kalau bisa
kopi ini tidak sampai di Papua Tengah saja ya Bapak? Iya. Kalau bisa sampai ke luar negeri juga. Iya. Kalau kopi yang hari ini kita minum ini kebetulan kopinya dari Monamani Bapak. Ini teman-teman bisa dapatkan di Kopi Kasuari seperti begitu. Enak, luar biasa enak. Luar biasa. Ini juga ada yang masih dalam bentuk bubuk. Masih dalam bentuk bubuk, jadi teman-teman bisa dapatkan di Kopi Kasuari. Kita tunjukkan kalau produk Papua Tengah sudah siap bersaing di nasional maupun internasional. Iya, Bapak bisa kasih closing statement, mungkin ada sedikit pesan dan kesan juga buat masyarakat yang akan melakukan hari besar ini, Idul Fitri. Lalu juga untuk pedagang supaya mungkin tidak nakal KP Bapak menaikkan harga dan juga tetap menjaga kualitas bahan makanan yang mereka jual seperti begitu. Boleh Bapak silakan? Iya baik. Pertama saya sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Papua Tengah, khususnya lebih khusus di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika. Iya. Karena itu sudah barang tentu bahwa pelaksanaan Lebaran terbesar di situ dua kabupaten itu. Dan kami dari Dinas Diskoperindak Provinsi Papua Tengah menyampaikan bahwa masyarakat jangan pernah ragu tentang stok 9 bahan pokok yang akan nanti besok digunakan di dalam hari Lebaran. Hari Lebaran. Iya. Stok dia mampu cukup sampai hingga bulan Juli. Bulan Juli. Dia sudah cukup. Luar biasa. Jadi dia tidak usah untuk diragukan lagi. Kemudian harga akan terjangkau dan dia tidak akan naik, pasti akan turun. Betul. Ya, dia tidak akan naik, dia akan turun. Terus kemudian apa lagi ya? Untuk penjual. Penjual supaya untuk penjual yang ambil langsung daripada distributor, tetap profesional dalam menjualkan bahan-bahan pokok untuk hari Lebaran nanti. Terus kemudian kami akan sidak di hari Selasa tentang barang-barang yang kadaluarsa BDKT. Iya. Jadi tolong kalau seandainya penjual-penjual hari ini dan besok sudah harus periksa barang yang sudah kadaluarsa segera disingkirkan. Iya. Karena nanti ketika kami sidak pemerintah akan turun, pasti kami akan di kedapatan, berarti kami akan tindak lanjuti secara aturan dan undang-undang yang berlaku. Mungkin itu saja. Baik. Saya bisa sampaikan. Tepuk tangan dulu. Iya, inilah cerita Emawa Podcast di hari ini tentang kesiapan pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk stok dan harga bahan makanan yang dipersiapkan tidak hanya untuk Lebaran, tetapi juga sampai di bulan Juni ya Bapak. Iya, terima kasih buat narasumber kita yang sudah meluangkan waktu di hari ini. Terima kasih buat Arabica Monamani dari Kopi Kasuari juga. Dan sampai ketemu di cerita Emawa selanjutnya. Koyao!